Halo semuanya, balik lagi di headline di peta6.com tanggal 27 November 2021 bersama saya Ratu Sria Sumirat yang hari ini akan membahas tentang MK meminta Undang-Undang Cipta Kerja direvisi. Bukti buruknya proses pembuatan undang-undang? Simak penjelasan berikut. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil karena pembentukannya bertentangan dengan UUD 1945. MK juga menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Karena itu, MK memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan perbaikan dalam tenggang waktu maksimal 2 tahun sejak putusan dibacakan, atau hingga 25 November 2023 mendatang. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Selanjutnya, undang-undang, pasal-pasal, atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja akan dinyatakan berlaku kembali. Selain itu, MK juga memerintahkan pemerintah menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan putusan MK yang mengonfirmasi buruknya proses perumusan UU Cipta Kerja ini patut diapresiasi. Sebab jika tidak ada putusan ini, maka praktik buruk tersebut tetap mendapat legitimasi. Di sisi lain, pakar hukum tata negara Margarito Kamis justru mengkritisi putusan MK yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Menurut dia, putusan MK yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil seharusnya berlaku saat itu juga. Namun yang terjadi, MK justru memberikan waktu 2 tahun bagi eksekutif dan legislatif untuk melakukan perbaikan, sehingga selama proses perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja akan tetap berlaku. Kuasa hukum buruh Said Salahuddin merinci poin yang harus diubah mengacu keputusan dari MK. Awalnya, MK menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Dasar pertimbangannya karena adanya hukum yang tumpang tindih dalam mendorong upaya pemerintah untuk menarik investasi ke dalam negeri. Kemudian, setelah landasan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu direvisi, baru bisa membentuk Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuannya adanya keselarasan antara landasan aturan dan undang-undang yang dibuat. Alasannya, hingga saat ini tidak ada yang mengatur pembentukan undang-undang dengan model Omnibus Law atau penggabungan. Pemerintah berjanji segera menindaklanjuti hasil putusan MK. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK tersebut. Kemudian, anggota Badan Legislasi DPR RI, Kristina Aryani, juga mengatakan pihaknya sangat membuka peluang memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Kristina menilai Omnibus Law menjadi jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan peraturan perundang-undangan yang dialami Indonesia secara cepat, efektif, dan efisien, serta dapat menjadi solusi untuk melakukan penataan dan harmonisasi regulasi yang ada. Sekian headline hari ini, dan saya Ratu Sria Sumirat undur diri. Bye!